Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dan teman-teman yang di rumah. Selamat hari Minggu dan shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita, shalom. Dan biasa percaya kita semua hadir dalam sukacita yang Tuhan karuniakan bagi kita. Amin. Jadi kita mau hari ini menghadap hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita minta Tuhan menguasai hati kita hari ini. Hari kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Dia. Jadi kita berdoa di dalam saat itu masing-masing. Hari ini ya Tuhan, kami mau datang di dalam hadirat. Karena ini adalah kerinduan hati kami. Karena ini adalah kerinduan jiwa kami. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Di dalamnya Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu yang tulus. Kami mau menikmati kasih setia, anugerah di dalam hadirat. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada penghiburan kasih. Di dalam hadirat-Mu kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mengalami lawatan. Di dalam hadirat-Mu kami mengalami pertolongan tangan-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami mengalami penubuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mengalami Engkau ya Tuhan. Hari ini di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami merendahkan hati kami dan menyatakan ya Tuhan, layakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Sucikan, kuduskan kami dari segala pelanggaran kami. Kami mau menghampiri dan menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus. Karuniakan bagi kami roh untuk memuji dan menyembah di dalam kekudusan. Mari kita menyatakan pujian dengan sikap hati yang sungguh-sungguh rindu padanya. Berdiam di dalam
pagi ini dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang di dalam kasih setia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh yang Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat 66 dan ayat yang ke-69. Dikatakan seperti ini, tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan bersama dulu kembali. Kita akan menaikkan pergumulan kita dan ucapan hari ini akan dipimpin oleh Ibu Adi kepada hambanya. Saya persilakan. Mari kita satukan hati kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Engkau boleh mengantarkan kami Tuhan untuk datang di rumah-Mu Tuhan, memuji dan meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Di setiap saat dan waktu kasih-Mu selalu Kau berikan dan Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengawali mengakhiri bulan Oktober dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Walaupun banyak sekali tantangan, cobaan yang kami hadapi, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Dan hari ini di awal bulan November, kami mengimaninya, kami percaya Bapa, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengawali dan kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa pertolongan dan kasih Tuhan yang sama pun boleh kami rasakan Tuhan di bulan yang baru ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa di awal dan di akhir bulan November Tuhan, kami pun merasakan berkat dan anugerah dan penyertaan Tuhan yang sama atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan, hanyalah pujian dan syukur kami sebagai rasa syukur kami, hormat kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih juga untuk doa-doa yang sudah Tuhan jawab dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa setiap doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, ada yang terjawab, ada pun yang tidak terjawab. Tapi biarlah hati kami tetap bersyukur pada Engkau Tuhan, melihat kebaikan Tuhan yang sungguh kami alami dalam hidup kami, membuat kami tetap memandang kepada Yesus yang
adalah sumber kekuatan kami dan sumber jawaban itu. Terima kasih banyak Bapak. Teringat juga kami menyerahkan jemaat Tuhan di mana Engkau telah memberkati keluarga, yaitu keluarga Peleo di mana Ibu Lea boleh mengandung Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Biar masa kehamilannya Tuhan beri kekuatan padanya, bahkan juga Tuhan tolong Bapak sehingga biarlah pada waktunya Tuhan Ibu Lea boleh melahirkan dengan pertolongan Tuhan. Segala keperluan kebutuhannya Tuhan memberkati, bahkan berikan kekuatan kesehatan baginya, bahkan bayi yang ada dalam kandungannya Tuhan juga memberkati, sehingga biarlah Tuhan Yesus kasih dan anugerah pengerahan Tuhan pun nyata dalam kehidupan ini, keluarga ini, sehingga mereka melihat pertolongan Tuhan dan mereka boleh menyaksikannya Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya Bapak melalui kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak di surga. Terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang tahu, Tuhan Yesus yang mengerti. Mari Tuhan hadir menolong memberkati hidup mereka. Biarlah iman jemaat Tuhan tetap teguh di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan tantangan apapun yang dihadapi, mereka tetap berdiri teguh karena Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Ekonomi jemaat Tuhan, Allah juga memberkati. Bahkan biarlah Tuhan yang sudah Engkau percayakan bagi mereka melalui pekerjaan yang ada, Tuhan juga memberkati Bapa. Biarlah semua jemaat yang sudah Tuhan percayakan untuk melakukan pekerjaan tugas tanggung jawab yang ada, mereka lakukan dengan sukacita karena Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih bahkan jemaat Tuhan yang merindukan kehadiran buah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak berhenti berharap padamu Tuhan. Biarlah keluarga yang menantikan janji buah hati, mereka tetap setia Tuhan, mengandalkan Engkau, tetap mengasihi Engkau Tuhan di dalam menantikan janji-Mu Bapa. Karena kami tahu, kami yakin Bapa bahwa rencana-Mu indah bagi setiap keluarga yang menantikan kehadiran buah hati Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan juga jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Bahkan juga kami berdoa untuk saudara Heru Tuhan dalam proses pemulihannya, Tuhan juga memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan segala sakit yang dialami. Dan kami percaya Bapa bahwa hanya Engkau lah dokter dan segalanya yang sanggup menyembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengimaninya dan kami percaya Tuhan bahwa semuanya boleh Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini pun Tuhan kami berdoa menyerahkan kehidupan hamba Tuhan, para pengurus, para komisi Tuhan yang Engkau pakai Tuhan sebagai alat untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk kepercayaan. Terima kasih untuk karunia-karunia yang Kau berikan bagi kami, biar kami saling memperlengkapi satu dengan yang lain dalam melayani akan Engkau Tuhan. Begitupun Tuhan, banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Engkau ada di depan, di belakang, kiri dan kanan kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan, semangat dan sukacita bagi kami untuk melakukan tugas-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biar kami tidak lemah, kami tidak putus asa, tetapi kami tetap semangat, tetap bersemangat dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa apa yang kami lakukan Tuhan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sampai hari ini, detik ini Tuhan, kami masih dapat melayani Engkau Bapa dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan bagi kami. Biar kami lakukan dengan sukacita karena Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Walaupun keadaan, kondisi dan situasi, tapi biarlah kami tetap berdiri teguh, tetap melayani Engkau, bergandengan tangan bersama-sama untuk menyatakan kasih-Mu dalam pelayanan. Terima kasih banyak. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan Tuhan Sinode KMI untuk Bintang
kepada seluruh pengunjung para penginjil. Tuhan memberkati mereka. Kalau Engkau yang memilih mereka sebagai alat Tuhan melayani Engkau, pakai mereka secara heran dan luar biasa. Biar kondisi ini Tuhan masih tetap ada, tapi mereka tetap berjuang dan bersemangat melayani-Mu. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka, biar mereka tetap bersemangat memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik di kota, di desa, dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih keluarga mereka, Tuhan Allah memberkati. Pergumulan apapun, kendala apapun yang mereka hadapi, tapi kami percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah akan selalu bersama dengan mereka, sehingga pemberitaan firman Tuhan dapat diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Saat ini juga kami berdoa bersyukur Tuhan untuk pengadaan sebuah motor. Terima kasih Bapak untuk komitmen jemaat Tuhan, untuk pembayaran ke depannya. Kami percaya bahwa limpah berkat Tuhan atas kehidupan setiap umat Tuhan yang sudah berkomitmen Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa anugerah dan kasih Tuhan, berkat Tuhan Kau berikan bagi mereka, sehingga biarlah Tuhan mereka tetap memberikan komitmen itu Tuhan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk kebersamaan. Terima kasih banyak Bapak untuk komitmen kami semua. Kami percaya bahwa jalan-jalan Tuhan selalu terbuka bagi kami. Berkat-berkat Tuhan selalu Kau curahkan bagi kami dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami juga berdoa menyerahkan lingkungan gereja ini Tuhan. Allah memberkati. Kompleks Cilengsi Hijau ini Tuhan memberkati. Kecamatan Cilengsi Tuhan memberkati. Bersama dengan semua orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan yang takut akan Tuhan, Allah memberkati. Para tokoh-tokoh agama yang ada Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Bahkan Tuhan anak-anak Tuhan yang ada, Allah juga jadikan mereka sebagai garam dan terang Tuhan, sehingga biar mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih banyak Bapak untuk di gereja di tempat ini Tuhan memberkati, sehingga biarlah melalui gereja tempat ini Tuhan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Allah pulihkan bangsa ini Tuhan. Allah ampuni bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Biarlah Tuhan melalui proses demi proses yang dihadapi oleh negeri kami ini Tuhan. Biarlah bangsa ini selalu mengalami kasih setia Tuhan. Para pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan juga memberkati, berikan kekuatan, hikmat atau budi bagi mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan bertanggung jawab Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Saat ini juga kami berdoa bersyukur Bapak, kalau kami akan bersama-sama sudah mengambil satu keputusan Bapak bahwa perayaan Natal yang akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2020 Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah kami semua yang terlibat di dalamnya bersama jemaat Tuhan, biar kami bersama-sama bergandengan tangan, sehingga setiap hal-hal yang akan kami persiapkan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau turut bekerja di dalamnya, sehingga mendatangkan kemuliaan berkat Tuhan bagi kami semua, terlebih untuk Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, sehingga apapun yang direncanakan, apapun dilakukan Tuhan, biarlah Tuhan Allah campur tangan, sehingga biarlah nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah memberkati kami, mengurapi kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan Allah juga memberkati, sehingga setiap kami diberkati dan dikuatkan Tuhan oleh kebenaran firman Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Kami alasannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, diciptakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih untuk pelayanannya. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah melewati 1 bulan yang telah berlalu, yaitu bulan Oktober, dan kita masuk pada bulan yang baru. Mari kita mau belajar sama-sama tetap menyatakan bahwa Allah itu besar, Allah itu ajaib, semua yang diperbuatnya itu sungguh sangat ajaib. Amin. Kita memasuki bulan ini dengan terus percaya Allah yang sudah menyertai, memelihara kita, menolong, menopang kita, memberkati kita di bulan yang lalu, akan juga menyertai, bahkan sanggup mengerjakan perkara-perkara luar biasa bagi kita sepanjang bulan ini. Maka mari dengan hati yang penuh sukacita kita mau memuji kebesaran Tuhan. Saya coba kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Dengan hati yang memuji, dengan jiwa menyanyi, karena Kau ada dalamku. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara menyanyi, karena Kau ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Dalam sepanjang umur hidup kita menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Allah disenangkan,
Allah bersuka karena apa yang kita perbuat, dan siap-siap kita menerima berkat Tuhan senantiasa. Baik, saya buka ruang kesaksian. Ada di antara kita yang ingin bersaksi? Shalom semuanya. Shalom. Kami keluarga sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hubungan kami selama ini telah dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena Kak Joseph dia telah jadi tentara angkatan darat. Terima kasih banyak. Kami keluarga juga mengucapkan kepada adik-adik karena GKM Cilinci semua, saya sebagai seorang ibu sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Berkat dukungan Bapak Ibu semua, anak saya boleh jadi tentara. Terima kasih banyak atas doanya. Dan saya berdoa, biarlah doa-doa dukungan kita semua kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan saya yakin dan percaya dukungan kita ada waktunya, dan kita senantiasa menanti jawaban dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita yakin dan percaya jawaban Tuhan itu indah pada waktunya. Terima kasih dari kami keluarga. Terima kasih. Terima kasih Yosef. Kami juga sama-sama berucap syukur dan berdoa kiranya saudara kekasih kami ya, Yosef menjadi aparat negara yang mengasihi dan takut Tuhan luar biasa. Masih ada teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bersaksi? Baik, jika tidak ada, mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau berkati di hadapan Tuhan. Tuhan yang sanggup menjaga, Tuhan yang sanggup mengubahkan, Tuhan yang sanggup membentuk hati. Jika hari ini Tuhan mau kita bertobat, kita berubah, kita datang padanya, kita minta ampun dan relakan hati kita diperbaharui Tuhan melalui kebenaran firman, kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Dia akan curahkan Roh Kudus untuk menolong kita mengalami pembaharuan itu, agar semakin hari kita semakin didapati berkenan di hadapan hadirat. Sebab hati kita ini adalah rumah. Menjadikan hati ini untuk kediaman. Jadikan hati
Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah. Engkau bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat, yang ada bersama dengan langkah dan jalan kami itu. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami apapun keberadaan kami. Bahkan hari ini kami mengucap syukur untuk keberadaanmu itu Tuhan, untuk kehadiranmu dalam hidup kami. Kami boleh melewati pergumulan demi pergumulan karena Engkau ada bersama dengan kami. Hari ini pun kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Untuk itu Tuhan, kami buka hidup kami. Kami buka hati kami untuk Tuhan tinggal menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi yang mempengaruhi seluruh eksistensi kehidupan kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, hidup yang meninggikan Tuhan, hidup yang melayani Tuhan. Berkati jam pemberitaan firman Allah hari ini Tuhan. Bila kami boleh memberikan yang terbaik, hati yang terbaik untuk Tuhan, membentuk hati dan hidup kami. Bersamalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara kembali Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, berjumpa kembali kita hari ini dalam ibadah raya Minggu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang masih berada di rumah. Nah, hari ini kita bersyukur kita ada di hari yang pertama di bulan November. Ini sangat luar biasa karena hari pertama, minggu pertama, bahkan hari pertama ya bulan November dan minggu yang pertama di bulan November. Salam sehat, salam sukacita, salam bahagia saya ucapkan kepada kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita hari ini dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 kita akan baca. Saya akan membaca bagi kita. Saya akan menunggu Bapak Ibu membuka Alkitabnya. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat, saya akan membaca bagi kita Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Perikopnya adalah pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong.
Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah menamakan Dia Immanuel. Sekali lagi, menamakan Dia Immanuel. Saudara yang saya kasih, jemaat Tuhan yang terkasih, tema umum kita November sampai Desember ini adalah Tuhan beserta kita. Ini mengacu kepada tema PGI. Tema Natal PGI tahun 2020 adalah mereka akan menamakan Dia Immanuel. Jadi sepanjang November, Desember kita belajar bersama-sama tentang Allah menyertai. Ya, hari ini tema firman Tuhan kita sekali lagi yaitu menamakan Dia Immanuel. Pada ayat yang ke-14 bagian B dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan mengandung, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Immanuel. Menamakan Dia Immanuel. Saya akan mengawali khotbah saya pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan kepada kita. Kalau mau dijawab boleh, tapi kalau mau tidak juga tidak apa-apa. Pentingkah nama itu? Penting. Kalau saya pertajam pertanyaan saya, pentingkah arti dari sebuah nama? Penting. Tadi nama, sekarang arti. Nah, kalau tadi sudah dijawab ya, saya mau kasih memberikan kisi-kisi sebenarnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, kembali saya bertanya, apakah Bapak Ibu punya nama? Atau adakah di antara kita yang hadir hari ini tidak punya nama? Adakah di antara kita yang hadir hari ini tidak punya nama? Punya semua ya. Berarti kalau punya semua, kita dapat memberikan sebuah asumsi, bukan asumsi lagi, tetapi memberikan kesimpulan ternyata nama itu sangat penting. Ya, nama itu sangat penting. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau orang tidak punya nama, waduh. Kalau persembahan bisa lah kan? Persembahan Bapak Ibu mungkin pernah memberikan persembahan supaya tidak mau namanya ketahuan ditulis N, artinya no name, tanpa nama. Tidak pernah kan tanpa nama tapi NN ya. Mungkin persembahan bisa, tetapi yang namanya identitas tidak bisa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, berarti penting nama itu. Coba bayangkan kalau kita tidak punya nama, berarti kita kalah dong dengan ciptaan yang lain. Hewan saja punya nama, tumbuhan saja punya nama. Masa manusia tidak punya nama? Berarti manusia punya nama dan nama itu sangat penting. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah nama kita itu berarti? Apakah nama kita itu baik atau tidak baik? Apakah nama kita itu berarti atau tidak berarti? Hari ini tema firman Tuhan kita menamakan Dia Immanuel. Berarti di sini bukan masalah pengertian dari rangkaian kata-kata tentang nama itu, ya, tetapi arti dari nama itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, yang terpenting adalah apakah nama itu menjadi berkat? Apakah nama itu menyenangkan hati? Dan apakah nama itu bisa terukir di hati? Atau sebaliknya, apakah nama itu sama sekali tidak punya arti? Apakah nama itu tidak jadi berkat? Dan apakah nama itu membuat orang malas untuk mengingatnya? Siapa? Andi Mustopo. Berarti ini sesuatu ada yang kurang beres dengan diri saya, dengan nama saya. Mengapa ketika nama Adi Mustopo disebut rasul? Pernah punya pengalaman begitu? Ketika ada nama yang disebut di hadapan Bapak Ibu langsung. Pernah begitu? Pernah sih. Ada, pernah aja ya, tadi itu gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, kalau orang Belanda itu namanya banyak fan-fannya. Salah satu tokoh teolog yang sangat terkenal, Van den Em. Pemain bola Van Persie. Van Persie atau Persie? Van Persie. Van Persie.
Fan Persi. Versi ya. Nah, apa lagi? Fan. Besar. Oh, Pak Agran, kalau ngomong orang Belanda kan ada hubungan dengan orang Ambon ya, haleluya. Kalau orang Jawa itu banyak O-nya. Sugianto, Paijo, nah itu kan, Darmo, Tejo, haleluya. Banyak O-nya. Joshua, ayo. Oh, tadi main drum luar biasa sampai Pak Adi Mustopo. Kalau O itu orang Jawa biasanya. Ya, orang Batak itu penuh arti. Ya kan? Hasil hontang itu adalah kebenaran. Perdapotan. Diharapkan mendapat perlindungan supaya dilindungi. Orang Batak itu seperti itu. Ya kan, kasihan. Kasihan. Hotman. Iya kan seperti itu. Orang Batak. Tapi ya saya yang paling pertama berkenalan dengan orang bagian timur, baik NTT, Papua dan Ambon. Ngeri. Mengapa nama-nama Alkitab dia semua? Pertama kali saya berkenalan dengan teman-teman di kampus kami itu Samuel. Waduh, Matias Mata kok nama-nama Alkitab? Bagaimana kita tidak punya nama Alkitab di Papua? Iya kan? Rata-rata orang bagian timur ya, itu nama-nama Alkitab. Hanya Pak Agra yang ada nama Alkitab itu kan? Nama anaknya nama olahragawan semua. Haleluya. Biasa kan begitu. Freddy Ayub Damina ada Ayubnya loh. Nah, ya kan? Joshua orang Batak. Biasa begitu. Maka dia dapat Ada, Marta kan ada nama Alkitab. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Tapi biasa disorot adalah Maria. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nama itu sangat penting. Tadi saya awal dengan sebuah pertanyaan, ternyata tidak ada orang yang tidak punya nama. Tapi apakah nama itu punya arti? Saya juga merenungkan apakah arti nama saya berarti. Apakah Adi Mustopo berarti? Atau ketika orang berkata Adi Mustopo, bapaknya lama, itu aja. Orangnya dingin, menyebalkan. Apakah gue itu tidak perhatian, tidak peduli, tulis? Merepotkan kalau udah kunjungan dikasih kopi minta air panas lagi. Udah dikasih air panas gelas kecil minta air gelas besar. Udah dikasih makan habis selesai makan bisa tusuk gigi lagi. Itu biar banget itu ya. Menyebalkan gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini tema firman Tuhan kita adalah menamakan Dia iman. Kembali kita kepada teks pembacaan firman Tuhan hari ini. Kitab Yesaya ini merupakan kitab nubuatan. Salah satu nubuatan adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Yesaya menubuatkan tentang nama Immanuel 700 tahun sebelum Yesus lahir. Wow, begitu jauh. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca kitab Yesaya ini luar biasa sesungguhnya. Ya, kalau kita renungan luar biasa, kitab yang penuh dengan nubuatan. Nama Immanuel tentang akhir zaman ada ditulis di kitab Yesaya. Menamakan Dia Immanuel. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesaya ini adalah seorang nabi besar yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani umat Israel secara khusus bangsa Yehuda, karena Israel terpecah menjadi dua dan dia berada di tengah-tengah bangsa, yaitu dua suku Yehuda. Ketika dia melayani di suku Yehuda, ternyata apa? Dia berada atau dia ada ketika 4 pemerintahan Yehuda yang menjadi raja. Yang pertama dia ada ketika Raja Usia, Raja Yotam, bukan Yotam Tina ya, haleluya. Yotam, Ahaz dan Hizkia. 4 raja dia ada. Nah, dalam konteks pembacaan firman Tuhan ini, Yesaya berada ketika Ahaz menjadi raja Yehuda. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pasal 7 ini sesungguhnya kita melihat bahwa
Yesaya dipimpin oleh seorang raja bernama Ahaz. Yang luar biasa adalah ketika konteks ini merupakan situasi yang sangat tidak enak. Ketika pasal 17 ini adalah kondisi situasinya keadaan nasional Israel, khususnya Yehuda maksud saya, dalam keadaan yang menegangkan. Karena apa? Karena Israel sendiri, ini saudaranya, hendak berencana menyerbu mereka. Bukan hanya Israel sendiri, ternyata apa? Israel meminta bantuan kepada bangsa Aram, berarti bersekutu. Nah, ketika didengar oleh Ahaz bahwa Israel sudah meminta bantuan kepada Aram, akhirnya apa? Alkitab mencatat, bukan hanya Ahaz, tetapi rakyat semua gemetaran ketakutan. Bapak Ibu pernahkah berada pada posisi yang begitu takut? Itulah kondisi saat itu. Ahaz takut, rakyatnya takut sampai gemetaran. Itu bahasa kita, Bapak Ibu kalau membaca ayat 1 sampai ayat 9, itu situasinya. Dia takut luar biasa, kehilangan kekuatan, bahkan digambarkan pohon hutan bergoyang ditiup angin. Itu gambaran mereka. Coba bayangkan. Coba saya meminta kita untuk waktu sedikit. Pohon hutan bergoyang ditiup angin itu seperti apa? Ditiup angin itu gambaran, berarti memang saking takut, keadaan tidak menentu. Nah, justru dalam keadaan seperti itu Tuhan datang. Tuhan hendak menolong mereka. Tuhan memerintahkan Yesaya, tolong Yesaya, kamu pergi kepada Ahaz yang saat ini sementara ketakutan. Bukan hanya dia, tapi rakyat dipimpinnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, pemimpin dan orang yang dipimpin sama-sama takut. Siapa yang menguatkan satu dengan yang lainnya? Kalau misalnya rakyat takut, pemimpin kuat bisa menguatkan, atau sebaliknya, pemimpin ketakutan, tapi orang-orang di bawahnya masih kuat, bisa memberikan kekuatan. Tapi ini sama-sama takut. Pemimpin takut, rakyat takut, semua takut. Dalam situasi seperti itu, Tuhan berkata kepada Yesaya, tolong pergi sampaikan firman kepada Ahaz. Aku ada sesungguhnya untuk mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam diskusi, kalau Bapak Ibu membaca ayat 7, pasal 7, ayat 1 sampai 9, di situ memang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan datang kepada mereka. Yang pertama, teguhkanlah hatimu. Yang kedua, tinggallah tenang, janganlah takut, janganlah kecut. Ini yang dialami situasi seperti ini. Ketika saya membayangkan, bisa jadi, coba ketika kita menghadapi pergumulan sangat sakit sekali, sangat menekan sekali, bisa jadi memang hati kita tidak tenang, kita tidak ada semangat, ada sukacita. Itulah yang terjadi. Tetapi Tuhan memberikan jaminan hal itu tidak akan terjadi kalau Tuhan yang hadir di tengah-tengah. Namun dalam situasi seperti ini, Ahaz bukan memilih untuk percaya kepada firman Tuhan, tetapi justru Ahaz memilih untuk meminta bantuan kepada Asyur. Itu. Apakah Ahaz tidak dengar firman Tuhan? Dia dengar, tapi hatinya masih tidak percaya. Akhirnya dia memilih untuk memilih bantuan kepada bangsa Asyur. Karena dia tahu Israel membawa Aram, maka dia menyiapkan dirinya. Harus ada bangsa lain yang menemani mereka dalam peperangan itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ia tidak memilih tawaran Allah. Ia tidak memilih tawaran Allah, tetapi justru ia lebih memilih bangsa Asyur yang sesungguhnya terbatas dan fana. Bukankah acap kali kita juga seperti ini? Hati kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, tetapi karena keadaan di sekitar kita, kita tidak mencari Tuhan. Kita justru mencari bantuan di luar Tuhan. Karena kecenderungan manusia adalah lebih percaya sesuatu yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Padahal bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak berkarya. Yang kelihatan itu tetap berkarya. Karena menamakan dia Immanuel. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan sesungguhnya kesempatan kedua Tuhan berikan lagi kepada Ahaz ini.
Kalau kita membaca ayat 11 dan 12 tadi dikatakan, tidak mau memilih tawaran Tuhan, namun sadar ia tidak mencobai Tuhan. Artinya sebenarnya Yesaya menawarkan lagi. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya. Melanjutkan berarti ini firman Tuhan yang kedua. Ya udah, kalau kau tidak cari Tuhan, coba cari yang lain. Nah, ini yang saya katakan tadi terkadang menjadi gambaran kita. Kita percaya Tuhan tetapi tidak mengandalkan yang lain. Ayat 13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahmu juga. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, dalam menghadapi pergumulan ini, terkadang tanpa sadar kita berada dalam situasi yang pertama adalah kita membuat orang lain lelah. Ayat 13 dikatakan, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sekali lagi, dalam pergumulan ini, secara tanpa disadari, kita berada dalam posisi melelahkan orang. Bahkan kita pun melelahkan Tuhan. Loh, memang Tuhan lelah, Pak? Memang Tuhan lelah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, membuat orang lain lelah. Tuhan pun juga dilelahkan. Mengapa saya katakan dan kebenaran firman Tuhan berkata melelahkan Tuhan juga? Bangsa Israel kan kita tahu, mereka itu bangsa yang dipimpin oleh Tuhan. Ketika diberkati, mereka berkata haleluya. Memang nggak ada kata haleluya ya. Ini gambaran saya. Mereka dekat kepada Tuhan. Ketika sulit, mereka meninggalkan Tuhan. Jadi terkadang buat janji, buat komitmen kepada Tuhan, ya Tuhan, saya akan begini Tuhan. Ujung-ujungnya apa tuh? Ujung-ujungnya tidak menepati janji kita. Ini kalau bahasa agak kasar nih, kan bahasa agak lembut, setengah lembut, ada yang kasar. Berarti kita menjadi orang sesungguhnya yang sementara menipu Tuhan. Kita janji buat komitmen begini Tuhan. Ketika sudah begini, kita begitu. Artinya kau begitu, aku begini. Tuhan dilelahkan. Orang lain juga dilelahkan. Makanya ada istilah, ada uang abang di saya, tak ada uang abang tidak di saya. Biasakan begitu. Dilelahkan. Ada maunya. Tapi kok sudah tidak ada maunya, selamat tinggal. Haleluya. Ya, nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan mengerucut kepada tema kita hari ini, itu latar belakang tadi. Kita akan mengerucut kepada tema kita, menamakan Dia Immanuel. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, ada 4 catatan penting yang akan kita renungkan bersama. Ada 4 catatan penting yang kita renungkan bersama, bertalian dengan menamakan Dia Immanuel. Immanuel kita sudah tahu, Allah beserta kita. Ini nubuatannya. Nah, yang pertama, catatan yang pertama adalah Allah menyertai kita pada saat kita tidak berada pada kehendaknya. Perhatikan ini. Allah tetap beserta dengan kita pada saat kita tidak berada pada kehendaknya. Ahaz memilih untuk meminta bantuan kepada Asyur untuk menghadapi Israel dan Aram. Itu bukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau adalah jangan takut, jangan khawatir, jangan kecut hatimu, karena aku bersama-sama dengan engkau, Immanuel. Tetapi Ahaz tidak memiliki itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, loh, apa artinya Pak? Allah beserta kita, padahal pada saat kita tidak berada pada kehendaknya. Tuhan tahu nggak Pak? Tuhan tahu. Alkitab berkata waktu duduk, waktu berdiri, apapun Tuhan tahu. Tapi inilah yang namanya adalah Tuhan cinta kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Apakah ini cinta buta Pak? Haleluya. Cinta buta padahal sudah tahu orang yang dicintai ini tidak punya respon, tapi tetap mengasihi dan tetap mencintai. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah tetap beserta kita pada saat kita tidak berada pada kehendaknya. Allah tetap menyertai kita. Oh, luar biasa. Ini bahkan 2 kali. 2 kali tawaran firman Tuhan kepada Ahaz agar Yehuda mengandalkan Tuhan. Tetapi Ahaz tetap memilih
untuk meminta bantuan kepada Asyur. Seolah-olah secara tidak langsung dia berkata, aku tidak percaya kepada Immanuel itu. Karena keadaanku terjepit dan terdesak, aku lebih percaya kepada bangsa Asyur yang pasukannya luar biasa. Nah saudara yang saya kasih dalam Kristus, tapi ingat, Tuhan tidak pernah paksa kita. Ya, Tuhan tidak pernah paksa kita. Apakah Ahaz dipaksa? Tidak dipaksa. Tapi firman Tuhan tetap menyatakan, aku menyertai engkau. Nah sesungguhnya penyertaan Tuhan kita itu sempurna. Bayangkan Tuhan tetap menyertai kita pada saat kita tidak berada pada kehendaknya. Ini membuktikan apa? Inilah namanya membuktikan cinta Tuhan lebih besar dari kelemahan kekurangan kita. Itulah Allah yang bernama Immanuel, Allah yang beserta kita. Allah penuh risiko, tetapi karena kasihnya dia tidak memikirkan risiko itu. Loh, Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan, tetapi ditolak. Coba misalnya ada nggak orang mau kasih bantuan, kita tolak? Secara sejarah ya, kecuali dia mungkin baru bangun tidur, dia mimpi, ya, dia kira itu mau tangkap dia, pergi. Padahal orang datang membawa bantuan. Tapi kalau orang yang datang membawa bantuan pertolongan, pasti kita sambut dengan baik. Silakan duduk Pak, karena membawa bantuan. Allah beserta kita. Justru pada saat kita tidak berada pada kehendaknya. Manusia ini kan terkadang lebih mengikuti kehendak sendiri daripada kehendak Tuhan. Karena kecenderungan kita lebih percaya sesuatu yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Tetapi Allah Immanuel tetap menyatakan kehendaknya. Apa kehendaknya? Menyelamatkan semua orang, termasuk orang yang mengkhianati dia. Tapi Allah tidak pernah memaksa. Nah itu perenungan catatan yang pertama. Yang kedua, catatan yang kedua adalah Allah menyertai kita pada saat kita tidak memilih jalannya. Allah yang bernama Immanuel itu adalah Allah yang menyertai kita pada saat kita tidak memilih jalannya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jalan siapa yang sering kita ikuti dalam kehidupan ini? Jalan sendiri, keinginan diri kita sendiri. Contohnya, contoh. Kalau kita berdoa, pengalaman kita berdoa, banyakkan sesungguhnya kita minta doakan itu doa untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan kita? Kepentingan kita. Tuhan berkati. Mungkin ada, ini sebagai evaluasi kita, tapi mungkin jarang. Mungkin seminggu sekali kita berkata, Tuhan, taruh kekuatan di hatiku. Hari ini saya bersama keluarga untuk melakukan kehendak-Mu. Tapi bukan berarti hari ini saya ingin berkata kepada kita saat kita meminta ini dan itu, tidak. Tetapi membuktikan kebanyakan kita yang kita lakukan adalah jalan kita sendiri yang kita doakan. Hari ini kalau kita cek doa pagi, apa yang kita doakan? Ada hari ini berkat Tuhan, biar hari ini aku menyatakan aku ingin menyatakan kabar kebaikan Tuhan. Tapi biasanya kan berkati, kami rindu punya ini, punya itu. A, B, C, D, E, F. Tidak salah. Tetapi hari ini perenungan kita adalah Allah menyertai kita pada saat kita tidak memilih jalannya. Ketika jalan kita mentok kejedot, haleluya. Mentok kejedot baru kita sadar, baru kita kembali kepada jalan Tuhan. Kita jalan sendiri, entar aja dah Tuhan dah jalanku. Tetapi ketika kita mentok dan kejedot, itu bahasa saya, mentok dan kejedot artinya buntu jalan kita, baru kita ingat Tuhan Allah yang beserta dengan kita. Jalan Tuhan itu memang terkadang berat. Mengapa kita berat? Karena kita tidak menaruh di hati. Bapak Ibu coba pikirkan, renungkan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan bukan dengan hati, itu tidak enak. Ada unsur terpaksa. Kita kerjakan tapi setengah. Tidak perlu. Tapi kalau kita kerjakan dengan hati, luar biasa. Kalau kehendak Tuhan kita kerjakan dengan hati Tuhan,
hari ini apa yang Tuhan mau buat akan kulakukan. Kalau kita berada di jalan Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan menawarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan berada di jalan kita. Tuhan menyertai kita waktu kita tidak memilih jalannya. Israel, Yehuda secara khusus, Ahaz memilih jalannya. Apakah jalannya? Dia melibatkan Asyur, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Namanya orang minta pertolongan, berarti apa yang dikatakan Asyur, berarti itu yang diikuti. Iya kan? Kalau Bapak Ibu meminta pertolongan kepada orang akan berkata, oke, saya akan tolong, tapi syaratnya 1, 2, 3. Di mana? Oke, nggak apa-apa. Karena kita membutuhkan pertolongan. Termasuk ketika menyangka Tuhannya. Karena harus hidup dalam penyembahan berhala, itu juga diikuti karena apa? Ada sesuatu yang diharapkan, yaitu pertolongan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah tetap beserta dengan kita. Sekalipun kita berada bukan pada jalan Tuhan. Nah, hari ini mari kita memilih jalan Tuhan untuk kita ikuti, untuk kita tempati dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang perlu kita yang ketiga hari ini adalah Allah menyertai kita pada saat yang kita lalui mengecewakan. Allah tetap menyertai kita pada saat jalan yang kita lalui mengecewakan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk mewakili Bapak Ibu menjawab pertanyaan apakah Bapak Ibu pernah kecewa, saya rasa kita pernah. Saya tidak perlu bertanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk mewakili Bapak Ibu menjawab, kita pernah kecewa. Tuhan hadir dalam situasi seperti itu. Kita nggak mengerti, kita tidak tahu, tapi Tuhan hadir. Kalau dalam kitab Perjanjian Baru sungguh luar biasa. Satu perkara yang membuat Yesus mengasihi orang yang terluka, yang mengalami sakit penyakit, yang terbuang, selalu ada kalimat yang berkata, tergerak oleh belas kasihan. Ketika melihat orang yang pendarahan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini bicara tentang ada banyak kekecewaan dialami oleh setiap orang. Tapi Tuhan hadir di situ. Bangsa Israel sementara kecewa, saya memikirkan luar biasa, kejepit keberadaan mereka. Tapi Allah hadir di tengah-tengah situasi itu karena Tuhan adalah Allah yang hendak membawa mereka kepada sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, makanya sesungguhnya kita ini udah kecewa baru kita ingat Tuhan. Ada istilah yang sangat bagus tentang mungkin salah satu kesehatan ya, dalam filosofi kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita ini kan udah kecewa, udah luka, udah pilu, udah hancur, baru ingat Tuhan. Apakah Tuhan tidak memulihkan? Tuhan tetap memulihkan. Karena Tuhan itu terbuka, apapun keberadaan kita. Situasi keadaan yang kita alami tidak selamanya itu kehendak Tuhan, karena salah dalam pengambilan keputusan, dan itu merupakan konsekuensi dari apa yang kita pilih dalam hidup kita. Tapi Tuhan Allah yang Immanuel itu tetap siap memulihkan keberadaan kita. Allah tetap menyertai kita pada saat jalan yang kita lalui mengecewakan. Nah, hari ini kita berada pada hari pertama di bulan November. Oktober sudah berlalu, ada 31 hari. Saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu. Ada yang mengecewakan, menyakitkan, menyulitkan. Mungkin ada yang meneteskan air mata. Sulit banget ya Pak. Tuh, meneteskan air mata kan bukan hanya duka cita juga. Tadi Ibu Jose bersaksi yang puji Tuhan ya. Kita bersyukur Nyong Jose Sinunami sudah jadi tentara ya. Haleluya. Jadi tentara di Papua. Luar biasa, Tuhan berkat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mengimani bersama-sama, mari kita menjadikan Tuhan sebagai Allah yang Immanuel. Karena ketika kita kecewa, Dia ada di situ untuk mengangkat, menolong kita. Dan yang keempat, ini yang terakhir. Perenungan kita yang terakhir adalah Allah menyertai kita supaya kita sadar bahwa Dia adalah Allah yang baik. Allah menyertai kita
supaya kita sadar bahwa Ia adalah Tuhan yang baik. Sekalipun kita tidak berada pada kehendak-Nya, sekalipun kita tidak berada pada jalannya, dan ketika kita kecewa, Dia tetap menyertai kita. Tujuannya apa? Supaya kita sadar bahwa Allah yang kita sembah, yang bernama Yesus Kristus, yang tiap kali Natal kita sebut dengan Immanuel, itu adalah Allah yang baik. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada 3 teori kebaikan. Dan 3 teori kebaikan ini adalah menggambarkan karakter kerohanian kita. Nanti kira-kira kita ini masih level yang keberapa nih? Poin yang keberapa nih? Teori yang pertama begini. Ada orang membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, ini namanya manusiawi. Kalau Bapak Ibu berbuat baik kepada seseorang karena orang lain berbuat baik, ini namanya manusiawi, siapapun. Ya kan? Pasti sesuatu yang terkenal ini akan dibalas. Pada suatu ketika beberapa tahun lalu, ada anak TK atau anak PD, saya lupa. Ini anaknya staf PU di tempat Ibu Adi mengajar. Karena dia akan les, jadi mamanya ada acara ke rumah. Saya datang, wah ada tamu, iya, tuh mama. Udah makan belum? Belum. Waduh, mau makan? Mau. Tapi Pak Adi nggak ada sayur nih, sama Omega. Telur ceplok aja, telur ceplok ya. Mau nggak? Mau. Oh haleluya. Saya buat. Bapak Ibu namanya telur ceplok, ada rahasia nggak? Saya rasa enggak ya. Telur ceplok ya agak taruh garam sedikit, taruh mungkin masako dikit, taruh lada sedikit, dikocok. Telur dadar. Atau lada. Pak Agran, lapar Pak Agran. Digoreng. Gosok. Saya buat dengan penuh cinta, karena ini ada tamu, walaupun dia anak kecil. Cuma sayang, biasa kita masak, hari itu pas dia ada nggak masak. Wah, Omega sudah jajanin begitu ya. Udah dikasih makan. Cukup segini cukup. Nambah, waduh, nambah. Nah dia pulang ini berkesan. Dia pulang, Ma, buat telur goreng, telur dadar seperti dadarnya Pak Adi. Haleluya. Kata Bapak Omega. Mamanya buat kok nggak sama dengan telur dadarnya Bapak Omega. Haleluya. Dalam hati saya, istrinya WA sama Ibu Adi apa sih resepnya biasa. Saya rasa Bapak Ibu kalau buat telur dadar itu biasa aja kan. Garam, masako, kalau yang suka lada kasih lada. Tapi yang suka cabai diiris cabai. Bawang merah. Ini kan bawang merah, bawang putih. Haleluya. Dia berkesan. Nah, jadi ada teori kebaikan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Orang kasih baik, wah kita berbuat baik. Kasih dia. Kenapa dia baik? Dia nggak lupa. Dia baik, dia WA. Ada berkat dia kasih. Nah ini manusiawi. Nah ada yang kedua, membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah ini namanya duniawi. Bahkan ketika sebut namanya aja, balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ada yang salah, membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang membalas kebaikan dengan kebaikan namanya manusiawi, membalas kejahatan dengan kejahatan namanya duniawi, dan yang ketiga adalah membalas kejahatan dengan kebaikan, ini namanya ilahi. Inilah yang dikerjakan oleh Immanuel. Sekalipun kita tidak baik, tapi Dia tetap menyatakan kebaikan. Ada begitu banyak pelanggaran kita, ada begitu banyak kesalahan kita, ada begitu banyak kelemahan kita, kegagalan kita dalam komitmen kita, kelupaan kita pada janji kita. Tapi Tuhan tetap menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang baik. Mengapa Dia menyertai kita dengan segala jalan kehidupan kita? Karena Dia ingin membuat kita sadar, ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Supaya mulut kita mampu berucap, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah Immanuel, Allah yang mengasihi aku apa adanya. Ini juga ditawarkan kepada Yehuda, sehingga Yesaya berkata melalui buahnya akan ada tanda, seorang dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan akan diberikan nama
Immanuel. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, sadarkah kita sejauh ini Allah Immanuel itulah yang sudah menyertai kita, termasuk dalam kekurangan keterbatasan kita. Mari hari ini kita buat janji dan berucap, Tuhan, Engkaulah Allah Immanuel. Terpujilah Allah Immanuel itu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan. Engkau sungguh Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami dalam segala situasi kondisi kami. Bila hari ini kami sungguh mengimani, menghargai, menyadari Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih banyak untuk kebenaran firman Allah. Dan biarlah kami boleh menjadikan Allah Immanuel itu menjadi penolong, penopang dalam hidup kami. Dan kami pun mau hidup menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah yang Immanuel. Berkati kami semua ini. Roh yang Kudus mengurapi kami, membuat kami menjadi orang percaya yang semakin mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan diberikan, bisa menayangkan berbatu ke Angel ya. Menayangkan ini nyanyian Batu Hidup. Salah batu hidup. Namanya judulnya Batu Hidup. Ini tema persidangan MPL Sinode GKMI, karena memang tema atau visi GKMI sekarang adalah menjadi gereja yang berdampak dan bergerak dan berdampak. Ya. Kantong persembahan dan kotak Natal ya. Di depan ada kotak Natal. Silakan Bapak Ibu mulai berdiri. Berangkat dari lagu kemurahannya yang dikarang oleh Pak Kris bersama dengan Pak Yusri Aldi dalam rangka Ubibit Hari Malu. Maka saya menghubungi Pak Kris untuk membuatkan lagu MPL yang berjudul Lagu Hidup. Sebagaimana tema MPL pada ini sekung GKMI. Pasal yang 2 ayat 4 dan 5, di mana kita adalah bangunan Allah, kita adalah batu-batu hidup, imamat yang rajani, umat yang kudus untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah MPL, pandemi itu terjadi, sehingga kita stay at home, tidak banyak melakukan aktivitas. Rasanya kita kangen untuk bersekutu bersama-sama. Rasanya kita kangen untuk nyanyi. Karena itu melalui lagu ini kita diundang untuk nyanyi bersama, kangen nyanyi bareng lagu batu-batu hidup. Kiranya program ini memberkati kita semuanya, menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa kitalah batu-batu hidup itu. Tuhan memberkati. Hari ini di sebuah GKMI di merayakan ini. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu penjuru keselamatan. Kamu batu hidup siap dipakainya untuk membangun kerajaannya. Imamat yang kudus, keluarga yang kudus, batu hidup bagi dunia nyata. GKMI bergerak dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ku bangga sebagai GKMI, ku hidup bergerak dan berdampak. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia raya. GKMI bagi dunia raya. Orang Kristen adalah umat yang bernyanyi. Dengan menyanyi kita memuji yang ilahi dan memuja yang kuasa. Situasi Indonesia. Atas segala rahmat dan anugerah
pemantik semangat hidup bersama. Dengan menyanyi kita bersaksi tentang cinta kasih surga bagi semua, membawa damai sejahtera bagi semesta. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari GKMI bernyanyi serempak agar semakin bergerak dan berdampak. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, sang waktu penjuru keselamatan. Kamu batu hidup siap dipakainya untuk membangun kerajaannya. Imamat yang kudus, keluarga yang kudus, batu hidup bagi dunia nyata. Kita pergi berjalan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ku bangga sebagai GKMI, ku hidup bergerak dan berdampak. GKMI lah waktu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah waktu hidup, waktu hidup bagi dunia raya. GKMI lah waktu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah waktu hidup, waktu hidup bagi dunia raya. GKMI bagi dunia raya. Ya, itu lagu GKMI. Jadi visi GKMI menjadi gereja yang bergerak dan berdampak. Doakan juga sekarang sementara dilaksanakan pembangunan gedung Sinode GKMI di Semarang, itu dirombak total, dananya 22,5 miliar. Doakan biar Tuhan bekerja di dalam ini. Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita bersama-sama kita akan menjalankan komitmen pemerintah. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemerintah. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari di dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli bersama orang percaya dan gereja di segala pada tempat, marilah kita mengakui iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri pada kita hari ini bersama-sama kita nyanyikan pujian Tuhan Selalu Menolong. Musim akan selalu berganti. Tuhan Allah Immanuel itu akan selalu ada bersama dengan kita. Akan
Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh secara pribadi. Ya puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Allah Immanuel beserta dengan kita. Shalom.